Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jadi di video kali ini kita akan bahas ya hal yang harus dipersiapkan sebelum tes SKD CPNS tahun ini, kemudian apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta bagaimana lokasi ujian, jadwal, dan pembagian sesinya. Nah, bagi kamu yang baru saja menemukan channel ini atau baru saja menonton video ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Karena di channel ini kita akan bahas ya materi ya, kemudian latihan soal, kemudian info-info terkait dengan tes CPNS. Nah, kita langsung saja ke pengumuman yang dikeluarkan oleh BKN ya, nomor 06/Panpel.BKN/CPNS ya /X/2024 tentang jadwal pelaksanaan SKD ya CPNS BKN tahun anggaran 2024. Nah, jadi berikut adalah ketentuan pelaksanaan ya SKD di tahun ini. Nah, yang pertama adalah ya teman-teman atau peserta itu harus hadir paling lambat 60 menit ya sebelum seleksi dimulai gitu. Jadi harus ya hadir paling lambat 60 menit sebelum seleksi dimulai. Nah, ini nanti berkaitan dengan persiapan ya, berkaitan juga dengan hal-hal apa saja yang dilakukan sebelum tes itu sendiri ya, dari pemeriksaan berkas dan seterusnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah peserta wajib membawa beberapa dokumen. Yang pertama itu adalah kartu tanda penduduk ya, atau KTP asli. Jadi yang dibawa harus asli ya. Nah, kemudian jika KTP tidak ada, maka bisa menggunakan surat keterangan pengganti KTP asli yang masih berlaku. Kemudian selanjutnya itu adalah kartu keluarga asli ya. Kalau misalnya kartu keluarga asli tidak ada, maka bisa menggunakan salinan kartu keluarga yang dilegalisir basah oleh pejabat yang berwenang. Nah, kemudian selanjutnya adalah kartu tanda peserta ujian asli yang telah dicetak melalui halaman ya SSC-ASN. Jadi diharapkan Anda mencetak ya kartu tanda peserta ujian asli itu menggunakan printer berwarna gitu. Nah, kemudian yang C itu adalah peserta wajib mengenakan pakaian rapi dan sopan, kemeja atas berwarna putih, polos tanpa corak, celana panjang atau rok dengan panjang dan belahan rok minimal di bawah lutut dengan bahan kain berwarna gelap. Tidak diperkenankan memakai kaos, celana atau rok berbahan jeans dan sandal. Menggunakan jilbab berwarna gelap bagi peserta yang berjilbab. Jadi ini harus ditaati aturannya ya. Jangan sampai Anda melanggar aturan ini. Karena kalau misalnya melanggar pasti disuruh balik ya, ganti baju lagi. Harus sesuai dengan apa yang disampaikan. Kalau menggunakan celana panjang kain ya berarti ya harus menggunakan kain gitu ya. Dan nanti silakan dilihat di masing-masing website instansi ya, ataupun pengumuman dari instansi yang teman-teman tes di tempat tersebut ya. Biasanya ada info lebih lengkapnya lagi, entah celananya warna hitam kah atau warna apa. Nah, itu silakan dilihat. Sama berkaitan dengan sepatu juga seperti itu ya. Ada yang misalnya menggunakan sepatunya sepatu formal pantofel, tapi ada juga mungkin ya yang bisa menggunakan sepatu sneaker misalnya asalkan warna hitam dan seterusnya. Silakan nanti dilihat saja di instansinya masing-masing. Nah, kemudian selanjutnya adalah peserta menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan kepada panitia untuk diperiksa dan dipastikan bahwa peserta yang datang adalah peserta seleksi yang terdaftar gitu. Ini berkaitan dengan KTP ataupun kartu tanda ujian tadi. Nah, serta peserta seleksi melakukan pengenalan wajah dan scan barcode gitu ya. Jadi setelah menunjukkan kelengkapan dokumen persyaratan, selanjutnya adalah peserta itu melakukan pengenalan wajah dan scan barcode untuk mendapatkan nomor identifikasi pribadi registrasi gitu ya. Yang mana pemberian nomor identifikasi pribadi registrasi ini ditutup 5 menit sebelum jadwal seleksi dimulai. Nah, itulah pentingnya kita datang ya beberapa menit, 60 menit bahkan sebelum pelaksanaan tes. Nah, kemudian peserta wajib melakukan penitipan barang secara mandiri di tempat yang ditentukan gitu, karena nanti kita terbatas ya membawa barang di dalam ruangan tes itu ya, ada benda-bendanya saja yang boleh dibawa. Nah, nanti kita bahas di slide selanjutnya. Nah, kemudian ya ada beberapa hal yang dilarang, yang mana yang tidak boleh dilakukan oleh Anda sekalian ketika tes. Nah, yang pertama adalah membawa atau menggunakan buku ya, catatan, jam tangan, perhiasan dan aksesoris dalam bentuk apapun ya. Kemudian ikat pinggang, kalkulator, peralatan elektronik seperti laptop, tablet, flash disk, telepon genggam atau alat komunikasi lainnya, dan kamera dalam bentuk apapun. Jadi tidak boleh menggunakan atau membawa apapun ya di ruangan tes. Nah,
Dan kalau ada yang bertanya nanti gimana coret-coretannya ya, teman-teman bisa misalnya ya dari rumah bawa satu lembar kertas ya, siapa tahu tidak disiapkan, jadi bawa saja satu lembar gitu ya, karena kita tidak boleh membawa berlembar-lembar ya, jadi nanti hanya ada alat tulis kemudian satu lembar kertas saja untuk coret-coretan gitu. Nah kemudian yang kedua adalah membawa senjata api tajam atau sejenisnya, kemudian menggunakan komputer selain untuk aplikasi CAT. Keempat, bertanya berbicara dengan sesama peserta selama seleksi berlangsung. Kelima, menerima memberikan sesuatu dari kepada peserta lain tanpa izin panitia selama seleksi berlangsung. Jadi jangan sampai nanti alat tulisnya ketinggalan gitu ya, atau misalnya ada yang ketinggalan ya, nah sehingga meminjam satu sama lain, tentunya itu tidak diperbolehkan gitu. Nah kemudian keluar ruangan seleksi ya, kecuali memperoleh izin dari panitia. Nah jadi diharapkan ya sebelum tes itu harus siap-siap dulu ya, kalau misalnya mau ke toilet ya selesaikan aja ke toiletnya, jangan sampai di tempat tes ya, di ruangan tes ternyata tiba-tiba mau ke toilet ya. Selain itu nanti merepotkan diri Anda sendiri, yang mana itu mengurangi waktu Anda ya, itu juga kan harus izin dan segala macamnya gitu ya. Nah jadi diperhatikan baik-baik terkait hal tersebut. Nah kemudian membawa makanan dan minuman dalam ruang seleksi, merokok dalam ruangan seleksi, menyebarkan soal seleksi melalui media apapun, dan yang terakhir adalah Anda tidak diperbolehkan melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun gitu. Oke, selanjutnya ya, peserta wajib mendengarkan pengarahan panitia sebelum pelaksanaan ujian dimulai gitu. Peserta selama mengikuti ujian wajib melapor apabila ada keluhan kesehatan. Peserta dapat keluar dari ruangan seleksi apabila sudah menyelesaikan soal seleksi dan sudah mencatat hasil skornya ya, serta meminta izin kepada tim pelaksana CAT/BKN. Kemudian yang terakhir, peserta yang telah selesai melaksanakan ujian dan mengambil barang yang dititipkan di tempat penitipan segera meninggalkan lokasi ujian secara tertib ya, karena nanti dibagi beberapa sesi ya, teman-teman harus gantian dengan kawan-kawan yang lain. Nah, kemudian apa saja sanksinya kalau misalnya nanti melakukan pelanggaran ya, jika misalnya ada yang melakukan pelanggaran. Yang pertama adalah peserta yang terlambat hadir tidak diperkenankan masuk untuk mengikuti seleksi dan dianggap gugur gitu. Nah, jadi diperhatikan baik-baik jadwalnya nanti ya, jangan sampai kelewatan ya, jangan sampai kelewatan, diingat baik-baik waktu ya, hari dan seterusnya. Kemudian peserta yang tidak membawa kelengkapan dokumen persyaratan dan atau terbukti memberikan dokumen palsu tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur. Nah, nanti ketika membawa dokumen, pastikan juga dokumennya itu adalah dokumen yang asli gitu ya. Nah, yang ketiga, peserta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf C tidak diperkenankan mengikuti seleksi dan dianggap gugur gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada huruf G ya, angka 1 ya, kemudian sampai dengan 8 ya, dikenakan sanksi teguran lisan oleh tim pelaksana CAT/BKN sampai dibatalkan sebagaimana peserta seleksi gitu. Nah, maksudnya tadi apa? Misalnya ngobrol di dalam ruangan, saling meminjamkan barang, yaitu nanti pasti ditegur, bahkan bisa juga ya dibatalkan sebagai peserta seleksi. Nah, kemudian yang kelima adalah peserta yang melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud pada huruf G, angka 9 dan 10 ya, dikenakan sanksi diskualifikasi, yaitu apa? Menyebarkan soal seleksi melalui media apapun. Kemudian yang kedua adalah melakukan tindakan kecurangan dalam bentuk apapun gitu. Nah, kemudian ya selanjutnya adalah habis ya. Nah, selanjutnya kita akan bahas berkaitan dengan ini ya, lokasi ujian, jadwal dan pembagian sesinya. Oke, kita pindah dulu slide-nya. Nah, ini sebenarnya Anda bisa download saja ya untuk pengumumannya serta suratnya ini di link yang saya taruh di deskripsi video ya. Jadi di sini juga disampaikan bahwa bagi teman-teman yang sudah lulus seleksi administrasi ya, dan di tahun lalu itu sudah mengikuti tes SKD dan sudah ada nilainya, itu bisa digunakan lagi di tahun ini gitu. Nah, dan juga di lampiran 1 itu sudah disebutkan ya nama-nama ya peserta yang menggunakan nilai seleksi kompetensi dasar ya tahun anggaran 2023 atau tahun lalu gitu ya. Ini nama daftarnya juga nanti ada di link deskripsi gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah daftar peserta ya, waktu pelaksanaan dan lokasi ya SKD dengan menggunakan CAT, calon CPNS
BKN tahun anggaran 2024. Nah, ini ada nomor pesertanya, nama, jabatan, lokasi ujian, hari, tanggal, sesi, dan ruang ya. Ingat ya, ini untuk CPNS ya, BKN ya, tahun anggaran 2024. Jadi untuk Kemenak segala bukan di sini tempatnya ya. Nanti silakan dicek saja di website instansinya masing-masing. Nanti mungkin saya akan jelaskan juga di akhir video gitu ya. Nah, gitu. Jadi di sini untuk yang ini tadi ya, apa namanya? CPNS ya, BKN tahun anggaran 2024. Nah, kemudian ya kita akan bahas terkait dengan rincian lokasi ujian, jadwal, dan pembagian sesi ya. Mungkin ada misalnya teman-teman yang dari Jawa ternyata sekarang kerja di Kalimantan ya, kemudian ingin daftar CPNS-nya di Jawa, hanya saja lokasi tesnya di Kalimantan. Nah, cara ngeceknya gimana? Ya ada di lampiran ketiga ini ya, yaitu lokasi ujian dan jadwal SKD menggunakan CAT. Nah, misalnya di sini saya tesnya di BKN UPT BKN Palangkaraya, tinggal saya cari di dokumen ini, maka nanti akan ditunjukkan alamatnya ya. Nah, ini alamatnya, kemudian tanggalnya adalah 1 November 2024 gitu. Jadi teman-teman harus siap-siap ya sebelum tanggal 1 November 2024 menyiapkan dokumen-dokumennya tadi beserta dengan menyiapkan mental ya, serta menyiapkan materi-materi yang sudah dipelajari selama ini ya. Kita penentuannya ya di hari itu ya, di tanggal 1 November 2024 gitu. Nah, jadi ini jelas ya. Kemudian juga ada beberapa daerah yang itu bukan daerah ya, apa namanya ini? Lokasi ujian yang belum dijelaskan ya, belum ditampilkan tanggal berapa. Nah, pelaksanaannya seperti Aceh ya, Jember ya, kemudian Banjarbaru dan seterusnya, ini akan diumumkan kemudian mungkin di websitenya lagi gitu ya, akan disampaikan lebih lanjut. Nah, kemudian bagaimana pembagian sesi SKD menggunakan CAT ya. Nah, ini adalah untuk jadwal atau sesi selain hari Jumat ya. Jadi selain hari Jumat berarti Senin ya, Rabu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Nah, waktunya ya ada beberapa sesi di sini, ada 4 sesi ya. Jadi yang pertama itu adalah kegiatan persiapan ya. Nah, persiapannya dari jam 6.30 sampai jam 8 ya. Itu untuk sesi pertama gitu. Jadi durasinya 90 menit. Nah, itu untuk apa saja? Yaitu untuk registrasi dan pemberian PIN peserta. Kemudian penitipan barang ya, body checking, peserta masuk ruang tunggu steril, kemudian pindahan peserta dari ruang steril ke ruang ujian gitu. Nah, kemudian selanjutnya ya pukul 8 sampai 9.40 ya, selama durasi 100 menit itu adalah pelaksanaan SKD CPNS. Jadi untuk sesi 1, 2, 3 dan 4 ya durasinya sama ya. Durasi persiapannya 90 menit ya. Kemudian untuk pelaksanaan SKD-nya itu adalah 100 menit. Nah, kemudian ya untuk hari Jumat itu hanya 2 sesi ya. Nah, untuk waktunya dan durasinya juga sama ya, keterangannya juga sama gitu. Oke. Nah, untuk lebih lengkapnya ya kita bisa lihat di mohon maaf. Nah, kita bisa cek ya. Nah, kita bisa cek di websitenya BKN ya. Nah, oke. Tunggu sebentar teman-teman ya, sinyalnya agak lambat. Nah, gitu. Jadi dicek saja di websitenya, yaitu www.bkn.go.id. Nah, di sini kita bisa cek ya pengumumannya. Nah, di sini ada 4 link ya pengumuman jadwalnya tadi, lampiran 1 ya, lampiran 2 dan lampiran 3 gitu. Nah, untuk yang Kemenak ya dan lain sebagainya gimana? Ya misalnya saya ikut di Kemenak. Nah, dan saya ikutnya itu di lokasinya BKN Palangkaraya, maka saya harus cek website masing-masing instansi tersebut. Nah, ternyata ketika saya cek ya di website Kemenak ya, Kanwil Kemenak Kalteng, belum ada infonya. Terakhir ini hanya ada info berkaitan dengan pengadaan CPNS Kementerian Agama tahun 2024 ya. Jadi masih belum ada. Terakhir hanya ada pengumuman formasinya saja gitu. Nah, kemudian kalau misalnya saya cek di BKN Palangka ya. Nah, nih BKN Palangkaraya. Kita cek. Oke, paling atas. Kita tunggu dulu. Nah,
ternyata juga masih belum ada info lebih lanjutnya ya. Jadi himbauan hanya ada link yang paling baru ya, himbauan dan arahan pendaftaran seleksi P3K gitu ya. Tapi yang penting kita siap-siap saja sebelum tanggal ya 1 November tadi gitu ya, sambil kita lihat ya, kita update terus di website tempat instansi kita mendaftar. Nah, seperti itu. Oke. Mungkin sekian teman-teman sekalian ya, sudah menonton video ini sampai habis ya. Terima kasih banyak ya. Kalau misalnya ada info-info yang lebih update mungkin ya, silakan tuliskan saja di kolom komentar. Nanti kita bisa diskusi juga di kolom komentar. Siapa tahu ada yang lebih tahu daripada saya ya, bisa nanti menginfokan di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.